Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu. Jadi rangkaian kegiatan kita ya seperti yang sudah kami sampaikan bahwa yang pertama adalah pembukaan, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan presentasi. Jadi Ibu diminta untuk menggambarkan ya, menceritakan bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di tengah kepada siswa-siswi gitu ya, mulai dari pendahuluan, penyampaian intri, kemudian penutup, lalu media yang digunakannya apa, metodenya bagaimana gitu ya, kemudian materinya dan lain sebagainya termasuk evaluasinya. Silakan mungkin Ibu bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Silakan. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Biasanya ketika saya mau mengajar itu pertama yang saya siapkan yaitu RPP terlebih dahulu. Kemudian di dalam itu ketika saya mengajar yang pertama saya salam. Kemudian setelah saya salam biasanya saya menanyakan kabar kepada anak-anak semuanya. Setelah menanyakan kabar, saya mengabsen kehadiran anak yang hari itu tidak masuk siapa, seperti itu. Setelah itu saya biasanya melakukan apersepsi sebentar Bapak terhadap pembelajaran. Mungkin bisa kalau bisa sambil di share screen itu. Oh, ngoten. Ya. Jadi Ibu bisa bercerita, menunjukkan. Oh, nggih. Sudah terlihat Bapak? Sudah. Sebentar. Ini media yang saya pakai untuk apa itu namanya? Mohon maaf Bapak, suaranya di situ terdengar mboten nggih, Pak? Jelas. Alhamdulillah jelas. Oke. Ini media yang saya pakai, kebetulan materi saya yang kemarin itu hukum bacaan hukum bacaan mim sukun atau mim mati, yang ketiga yaitu tentang hukum idgham mimi Bapak. Jadi sebelum saya masuk ke materi, saya jelaskan terlebih dulu ke anak-anak saya apa itu setelah apersepsi seperti itu, menanyakan pembelajaran yang minggu lalu saya apa itu namanya Bapak melakukan pretest. Saya sampaikan bahwa hari ini pembelajaran kita masih di tentang hukum bacaan mim sukun seperti itu, yaitu yang ketiga tentang idgham mimi. Tetapi sebelum masuk ke materi, anak-anak harus tahu terlebih dulu bahwa tujuan yang hendak kita capai dalam pembelajaran hari ini yaitu ini, ada dari pengetahuan dan keterampilan, ada dua ini tujuannya. Kemudian saya jelaskan ke anak-anak tentang apa yang akan kita capai, ada 4 ini kerangka berpikirnya atau polanya. Yang pertama pengertian huruf, cara membaca, dan contoh bacaan dari idgham mimi seperti itu. Setelah menyampaikan materi, saya bertanya terlebih dulu kepada anak-anak. Dari materi yang Bu Evi sampaikan, dilihat dari video yang kalian amati tadi, ada enggak yang mau ditanyakan atau mana yang anak-anak belum paham seperti itu. Kalau ada pertanyaan, anak-anak juga apa itu mengacungkan jari seperti itu bertanya. Biasanya kalau yang kemarin itu saya sudah mencoba yang ini itu banyak pertanyaannya Pak. Anak-anak nggak tahu Bu idgham mimi itu sama enggak dengan yang mit lain seperti itu. Itu salah satu yang ditanyakan anak-anak. Kemudian setelah menyampaikan apa itu Bapak materi, kan di RPP saya itu memakai metode model kooperatif atau diskusi kelompok seperti itu, yang mana nanti metodenya saya kolaborasikan antara model cardshot dengan model pembelajaran PyChem. Jadi nanti anak-anak itu setelah
kan di sini di dalam idgham mimi ini nanti setelah penyampaian materi ada di bagian akhir setelah contoh ini ada surah-surah yang saya tampilkan yaitu surah Al-Quraish karena materi saya berkaitan dengan hukum bacaan idgham mimi. Setelah kita membaca bersama dengan anak, kemudian anak saya bagikan LKPD atau lembar kerja mereka. Saya menyuruh mencari setelah kita baca bersama, silahkan anak-anak cari dalam surah Al-Quraish ayat 1 sampai 4 ini ada enggak yang termasuk dari bacaan idgham mimi. Kalau anak-anak menemukan, silahkan anak-anak tuliskan dalam lembar LKPD kalian seperti itu. Itu penugasan yang pertama. Kemudian setelah itu saya membentuk kelompok. Jadi anak-anak saya buat kelompok, masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 sampai 6 anak. Karena kita ganjil kemarin juga ada yang 7 anak, Bapak. 5, 6, 5 sama 7 anak seperti itu. Terus setelah saya bagi kelompok, saya membagikan kartu short yang mana terdapat beberapa hukum bacaan, baik itu idhar syafawi, ifa syafawi, saya acak, terus kemudian saya bagikan ke kelompok, setiap kelompok saya bagikan beberapa kartu short. Nah, di diskusi itu anak-anak kegiatannya menyortir kartu yang beberapa kartu banyak yang mereka dapatkan itu mereka sortir, mencari mana bacaan idgham mimi. Nah, itu juga masih ada beberapa yang salah juga, tapi ya banyak ada beberapa yang benar seperti itu. Setelah itu saya ketika pembagian kelompok, kemudian saya melakukan bimbingan, sudah ketemu belum, mana yang kalian anggap sulit seperti itu. Ada yang menemukan, lah ini kenapa kamu ambil? Mana yang termasuk idgham bacaan idgham mimi? Ternyata yang mereka pahami itu bukan mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim, tetapi semua mim yang bertemu dengan huruf mim seperti itu. Terus akhirnya saya bimbing, saya jelaskan lagi yang dimaksud hukum bacaan idgham mimi itu mim sukun itu mim mati bertemu dengan huruf mim atau yang semisal mim dengan mim seperti itu. Terus akhirnya disortir lagi, dicari lagi. Nah, kalau sudah setiap kelompok itu sudah ketemu, kemarin saya batasi minimal silahkan cari 4 atau 5. Terus ada yang mencari 4, ada yang mencari 5. Kalau sudah ketemu dan sudah disortir, baru mereka menempelkan kartu short yang sudah mereka dapatkan itu di kolom penempelan, kotak penempelan di papan tulis yang sudah saya buatkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, setiap kelompok harus maju untuk presentasi atau mempresentasikan apa yang mereka dapatkan. Jadi setiap kelompok, siapa yang berani maju, silahkan. Terus misalnya ada yang berani maju dari kelompok 1, mereka harus mempresentasikan apa itu definisi idgham mimi, huruf yang termasuk idgham mimi, terus contoh bacaan idgham mimi, cara membacanya, dan yang terakhir kartu short yang mereka temukan dari diskusi kelompok itu. Nah, setelah presentasi mereka semuanya dari kelompok lain menanggapi benar enggak contoh yang mereka dapatkan itu termasuk bacaan idgham mimi, atau jika ada pertanyaan lain dari kelompok lain, bukan saya yang menjawab, tapi saya lemparkan ke kelompok yang presentasi, silahkan ada yang mau mencoba menanggapi enggak dari pertanyaan teman kalian. Saya melatih mereka untuk kamu harus bisa berani tampil ngomong di depan. Yuk silahkan dijawab pertanyaannya teman kamu. Nanti kalau ada yang kurang nanti Bu Evi tambahi seperti itu. Nah, terus setelah selesai presentasi, semua kelompok sudah presentasi, baru nanti saya menyimpulkan dari semuanya tadi, disimpulkan ada yang menanggapi lagi enggak, ada yang masih mau bertanya enggak, seperti itu Bapak. Baru nanti langkah langkah penutup atau langkah terakhir, nanti saya sebelum menutup saya mengadakan yang namanya post test
sebelum pembelajaran diakhiri, saya adakan post-test, kemudian saya simpulkan lagi yang kalian sudah capai pada pertemuan hari ini, bisa menulis, bisa mendeskripsikan, bisa menyimpulkan, bisa menemukan, seperti itu. Kemudian nanti setelah itu saya juga memberi pesan kepada anak-anak untuk belajar di rumah yang rajin, membantu orang tua, jangan lupa sholat tepat waktu, seperti itu. Dan saya sampaikan apa mata pelajaran atau pertemuan materi yang mendatang, yaitu tentang apa selanjutnya, seperti itu. Baru saya menutup pembelajaran hari itu. Ngoten Bapak, kurang lebihnya. Oke, baik ya. Oke, jadi secara umum ya, bisa kita lihat bahwa Ibu sudah langkah-langkahnya sudah bagus, begitu ya. Kemudian juga memanfaatkan apa namanya proses diskusi gitu, dengan apa namanya siswa dan antar siswa ya. Jadi Iya Bapak. ada berapa kelompok biasanya yang dibentuk? Kemarin ada 4 kelompok. 4 kelompok. Ya, 4 kelompok. Iya. Masing-masing kelompok materinya sama atau beda? Yang pertemuan kemarin sama tentang idgham mimi. Kalau yang sebelumnya itu kan materi yang pertama, RPP saya yang pertama itu tentang Ifa Safawi. Kemudian ya waktu pertama itu ya hanya membahas tentang Ifa Safawi. Tapi kan anak-anak sudah di kelas 4 dulu kan sudah ada idhar, Ifa. Jadi saya selipkan hukum bacaan yang lain selain Ifa Safawi. Terus anak-anak mencari, hanya saya suruh mencari yang kartu shot yang mengandung hukum bacaan dari Ifa Safawi, seperti itu. Ya, baik. Jadi memang itu menjadi apa tugas kita ya, tugas kita sebagai guru itu untuk terus mengulang dan mengulang, mengingatkan kembali ya apa keterkaitan antara ikhfa, idhar, idgham gitu ya. Karena itu kan hukum-hukum tajwid yang relatif lebih sering, paling sering untuk apa namanya ditemukan gitu ya. Ya, jadi memang meskipun yang disampaikan itu masalah mim sukun ya, tetapi tetap ini tugas orang guru untuk selalu mengingatkan kembali ya memori-memori mereka, apa yang sudah kita sampaikan kepada mereka itu harus terus diulang-ulang begitu ya. Itu Ibu lakukan ya yang seperti itu. Bapak. Ya, baik. Nah, pertanyaan Bapak sekarang begini. Kesan di dalam mempelajari Al-Qur'an apalagi tajwid itu kan sesuatu hal yang katakan kurang menarik ya, kurang menarik begitu. Sehingga ini membutuhkan usaha, upaya dan kreativitas seorang guru. Nah, bagaimana kreativitas kita, terutama ini Ibu ya, di dalam menimbulkan semangat, menimbulkan gairah bagi anak untuk mempelajari tajwid, gitu ya. Itu apa yang Ibu cara seperti apa yang Ibu lakukan? Iya. Mungkin saya sangat terasanya itu ya setelah saya mengikuti PPG ini ya Pak, itu saya sangat terasa banget ketika menyampaikan ke anak seperti itu. Kalau dulu itu ya Allah kok apa itu namanya mungkin ya saya yang salah itu saya, karena saya itu bukan mungkin lagi, memang iya Bapak, saya sering memakai metode itu yang mungkin membuat anak-anak bosan, boring dengan ceramah melulu seperti itu. Nah, mengikuti PPG ini, saya kan diajarin cara membuat media, saya diajarin bagaimana membuat RPP yang benar, seperti itu. Jadi, Masya Allah, beda banget dengan kenyataan yang dulu waktu diterapkan di madrasah itu, bisa dikatakan dulu itu asal-asalan seperti itu. Dan sekarang setelah tahu ya Allah RPP yang
sempurna itu seperti ini toh. Ternyata muatannya kalau dulu saya makainya ya Allah maaf Bapak RPP 1 lembar itu loh Pak. Iya, iya, RPP iya, 1 lembar itu betul. ya Allah terus akhirnya perlahan-lahan saya sudah 3 kali masuk itu saya mencoba memakai benar-benar RPP yang saya pakai di PPG, disuruh membuat RPP, disuruh membuat media pembelajaran, anak-anak suruh saya masukkan ke lab. Nanti lihat video Bu. Iya, nanti kita belajarnya pakai video. Nanti ada kartunya juga Bu. Iya, ada kartunya seperti itu. Jadi secara tidak langsung dengan metode yang saya media yang saya buat itu menarik anak seperti itu. Jadi saya, ternyata kalau mengajar benar-benar dipersiapkan itu juga hasilnya juga beda. Saya gitu ngomong sama diri saya sendiri, Pak. Jadi ya saya merasakan jauh berbeda. Pemahaman anak ini berbeda banget, Bapak. Iya, baik. Ya, ya, alhamdulillah ya. Jadi ada manfaatnya ya Iya, bagi Bapak benar, Ibu Bapak. semua gitu, dengan program BPG ini. Karena memang Iya. yang sejatinya semestinya seperti itu ya. Jadi kita ini sebagai guru tugasnya itu membantu peserta didik untuk potensi mereka itu biar tumbuh kembang gitu ya. Nggih. Jangan Nggih, justru Bapak. menghambat. Ini oleh karena itu memang guru harus betul-betul dilengkapi dengan berbagai kompetensi ya, termasuk Iya. menguasai bidang studinya, menguasai medianya, menguasai perangkat-perangkatnya begitu ya. Saya Nggih, kira Bapak. kan iya itu harus terus selalu dikembangkan ya. Ya. Baik, oke, Bu. Mungkin untuk selanjutnya langsung saja ke Al-Quran ya. Sudah ada Al-Quran? Oh iya, nggih Bapak. Coba Ibu buka Al-Quran. Surat Surah napa, Pak? Al-Isra ya. Surat Al Al-Isra. 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 Al-Isra surat ke-17. Oh nggih, nggih Pak. Sudah belum? Sudah ketemu? Coba dibaca ayat 67 ya sampai 68. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massakumudz dzurru fil bahri dhalla min tad'una illa. Mohon maaf, bisa diulang? Wa idza massakumudz dzurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Afa amintum shifa bikum janibal barri au yursila alaikum hasiban summa la tajidu lakum waqila. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Mohon maaf kalau boleh Bapak bertanya, apakah dulu pernah ikut pondok pesantren, Bu Happy? Buatan Bapak, cuma ngaji di TPA. Oh, ngaji di TPA itu ya. Jadi saya kira memang kita ya tugas kita untuk belajar ya, belajar Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu gitu ya. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi betul sekali memang kita ini meskipun kita sudah bertugas sebagai guru,
kita tetap harus juga belajar ya. Belajar itu menjadi sangat penting, terutama mungkin terkait dengan makhraj ya. Makhrijul hurufnya, nah itu harus ada usaha upaya terus untuk memperbaiki gitu ya. Bagaimana membedakan antara ha, kho, sa, sha begitu ya. Nah, kemudian ka, ko. Nah, ini memang harus terus dilatih ya. Sehingga memang Al-Qur'an ini kan masing-masing huruf itu harus diberikan haknya begitu ya. Tidak boleh kita membaca antara satu huruf dengan huruf yang lain ya, yang memang seakan sama tetapi sebenarnya itu beda begitu ya. Nah, ini perlu kita terus belajar begitu ya. Baik. Oke. Terus untuk selanjutnya coba Bu Happy jelaskan hukum yang ada di ayat yang 67. Itu ada hukum apa saja? Hukum bacaan di di situ ada nun sukun ketemu dengan tak, itu bacaan ikhfa. Kemudian ada tak fathah ketemu dengan dal disukun itu qalqalah. Di tengah itu qalqalah sugro, qalqalah kecil. Kemudian falamma itu ada fathah ketemu dengan alif matobingi 2 harokat, dibaca 2 harokat. Kemudian kepada wakanal insanu nun sukun ketemu dengan sa itu ikhfa Bapak. Ya. Kalau kafuro itu hukumnya apa? Kafuro itu matobingi juga fu domah ketemu dengan wawu sukun. Kalau ro-nya apa ro-nya? Apa ya mat len apa mat ngiwat ya Pak? Apa ya? Kafuro-nya kalau madlayin itu apa? Maksudnya apa madlayin? Kayak yang di akhir kata, di akhir kalimat yang panjang 2 harokat kalau nggak salah. Iya, itu jadi ya mad iwad. Mad iwad, ya. Ada tanwin di kata kepada wakof, nah itu dibacanya seperti fathah ya. Iya, gitu Pak. Jadi tidak dibaca ron. Tidak, gitu ya. Nah itu namanya mad iwad. Kalau mad lain apa mad lain? Mad lain itu apa ya Pak? Apa mad lain? Saya lupa Pak. Lupa. Ya, mad lain itu kalau ada ya sukun atau sukun diawali dengan fathah, gitu kan? Jadi ada au, nah, itu namanya mad lain ya. Nanti belajar lagi, gitu ya. Baik, ada satu lagi, mungkin mohon menulis ya. Coba ambil ini alat tulisnya. Iya Bapak, sudah. Coba ditulis. Ya, ditulis. Siap? Siap Pak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalaka
Coba nyon ngapunten Pak, diulang lagi Bapak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Sudah? Nggih. Ya, coba diperlihatkan ke Bapak sini. Sebentar. Ini Pak. Sebentar. Tengah-tengah. Mina, ya itu ya kalau nulis nun itu harus di bawah baris ya. Di bawah garis ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Itu ada coretan atau apa itu nafilatal lak? Ya, baik. Oke. Ya. Oke, Bu Happy, untuk Nggih, Ibu Bapak. mungkin ya. Iya. Nggih, Oke. ya. Selamat. Nggih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Mohon maaf. Sama-sama. Mohon maaf ya Pak. Ya, siap. Oke. Ya. Yes. Tadi terima kasih. Ya. Di mana tadi tinggalnya? Saya di Jimbung, Bapak di Klaten. Oh, Klaten. Oh iya. Nggih. Dekat dengan ini apa? Mana itu? Kecamatannya apa? Kecamatannya Kalikotes. Oh, Kalikotes. Wah, jauh dari ini ya, Wedi ya. Dari mana? Jauh dari kotanya, Pak. Kok Bapak tahu Wedi? Ya, pernah ke sana, ke Wedi, ke gitu. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak sekali lagi, mohon maaf nggih. Terima kasih. Assalamualaikum.